Cek tes. Shalom. Bulan ini tema kita berdoalah di mana engkau berada di kotamu. Kotamu apa? Kota kami masing-masing tentunya ya. Di mana engkau berada, jemaat online maupun jemaat onsite. Melihat ini tanaman-tanaman Indonesia asli ya. Luar biasa, indah sekali. Tidak kalah seperti di luar negeri, tidak kalah Indonesia ya. Maka dari itu kita harus selalu mendoakan kota kita supaya kota kita menjadi bersih, indah, dan menjadi tertib. Kita lihat ini dedaunan yang luar biasa. Nggak tahu nih saya namanya apa ya, tetapi sungguh subur ya. Indonesia itu subur, alamnya makmur, orang-orangnya, tapi harus didoakan senantiasa supaya tetap kondisinya baik. Amin. Jangan lupa bulan ini berdoalah sekali lagi. Berdoalah untuk kota di mana engkau ditetapkan. Amin. See you guys. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar? Kami mendoakan semua dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya kami hari Minggu jam 8 pagi. Kamis doa lawatan setiap jam 7 malam di gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu, baik perpuluhan, pembangunan, diakonia. Juga Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur dapat memberikannya dalam rekening gereja di bawah ini. Kami juga mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat bergabung dalam KPK kami setiap hari Selasa. Hai anak muda, selain ada ibadah umum, anak-anak muda nih cocok banget nih untuk join gabung di ibadah youth kita setiap hari Sabtu jam 5 sore. Lalu kemudian ada komsel untuk youth setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. See you. God bless you. Shalom teman-teman. Jangan lupa ya, kita ada ibadah gereja anak setiap hari Minggu jam berapa, Queen? Jam 10. Jangan lupa ada sekolah doa setiap hari Kamis jam 6. Oke, kita tunggu ya. God bless you. See you. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengundang bagi para kaum wanita untuk bergabung bersama kami dalam ibadah kaum wanita Wedok yang akan diadakan pada tanggal 7 bulan Juni jam 10 pagi di gereja yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Maya Wuisan. Kami tunggu kehadiran saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Puji Tuhan, Tuhan sudah memelihara kita dengan begitu baik. Hari ini kita berada di bulan yang baru ya.
Itu semua karena kasih Tuhan. Dia menyertai kita tidak terasa sudah ada setengah tahun di tahun ini. Apakah saudara kekurangan kasih setia Tuhan? Tentunya tidak. Kita semua menerima penyertaan, anugerah, kasih setianya tidak habis-habis di dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini saya percaya kita semua rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, rindu dipimpin senantiasa oleh Roh Kudus. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Perlindunganmu itu nyata atas hidup kami. Kebaikanmu itu melimpah-limpah. Anugerahmu selalu baru setiap hari. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa kami yang sungguh amat sangat baik, yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Roh Kudus pimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biar Roh Kudus Engkau bekerja sebebas-bebasnya. Engkau melawat setiap kami anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Sehingga kami dibaharui Tuhan. Kami menerima hati yang baru. Kami diubahkan senantiasa menerima sukacita yang dari Allah. Menuntun kehidupan kami. Sehingga kami berjalan di tengah dunia ini dengan pimpinan-Mu. Kami bertindak hati-hati karena Roh-Mu menuntun kami kepada kebenaran. Terima kasih malam hari ini Roh Kudus, kami undang Engkau. Kami rindu, kami yang ada malam hari ini di tempat ini maupun yang beribadah secara online, lawatan-Mu itu terjadi. Terjadilah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oh haleluya Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus, kami rindu Engkau malam hari ini. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi katakan ya Roh Kudus, kami haus kepadamu. Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus,
hadapan Tuhan. Haleluya. Kudus, ku haus padamu. Mari puaskan kerinduan umat-Mu ya Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku. Mari undang Roh Kudus, pimpin tuntun kami ya Roh Kudus. Oh haleluya. Amin. Pimpin langkah kami. Kami mau taat kepadamu ya Roh Kudus. Ku taat selalu. Mari nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ini ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Katakan Yesuslah Tuhan. Sekali lagi Yesuslah Tuhan. Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi naikkan pujian ini. Lebih sungguh katakan, Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Mari puaskan setiap umat-Mu Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun umat-Mu. Amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Mari naikkan tanganmu sembah. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Ku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Engkau Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari naikkan sembahmu di hadapannya. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia Allah, Dia Roh yang lemah lembut. Malam hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari sembah Dia, senangkan Dia dengan pujian pengagungan. Sembah, sembah, kami sembah Engkau, kami sembah Roh
saat ini kami perlu Roh-Mu. Hanya Roh-Mu saja yang menuntun kami kepada kebenaran. Kami perlu Roh-Mu. Penuhi setiap anak-anak-Mu, penuhi umat-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang menerima kuasa dari Allah, kuasa untuk membangkitkan, kuasa untuk membagikan kasih Allah, kuasa untuk memberi belas kasihan kepada sesama kami. Biar kuasa ilahi itu turun atas anak-anak-Mu, membaharui kehidupan kami, sehingga kami menjadi teladan yang baik Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan kami menebar kasih Allah. Ya Ralabasikidarala, Engkau baik Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Tidak habis-habisnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami, berkat-Mu melimpah, perlindungan-Mu itu nyata. Malam hari ini kami ada semua dalam keadaan yang baik. Kami mau menyembah-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib dan perkasa. Kau bangkit, Kau menebus setiap kami, dan saat ini Engkau memberi Roh penolong dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oralaba siki daralaba karalaba daralamu, kinaralaba siki aralaba daralamu. Kau baik Tuhan, Kau baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini, engkau yang belum dipenuhi oleh Roh Kudus, katakan haleluya, haleluya. Muliakan Dia, sembah Dia. Malam hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengagungkan Dia. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang katakan ku yakin. Haleluya. Yes. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
kami adalah di hadapan-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya, amin. Oh, kami merasakan hadirat-Mu, Roh Kudus. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Lebih sungguh katakan, ku yakin. Amin, amin. Kami merasakan hadirat Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih tinggi katakan, ku yakin, ku yakin. Yes Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Oh haleluya. Ya lalaba syakana lalaba. Haleluya. Haleluya, terima kasih buat hadirat Tuhan. Sekali lagi, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, amin, haleluya. Pemulihan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini. Kami bersyukur, kami bersuka, kami berterima kasih. Terima kasih Engkau yang melepaskan segala letih lesu umat-Mu dengan kehadiran-Mu malam hari ini. Mari saudara-saudara, malam hari ini yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita malam hari ini. Semua karena menerima kemurahan Tuhan. Amin saudara. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Puji Tuhan,
kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersemangat. Puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini kita hari kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Adanya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah. Puji Tuhan, bangun berkudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun berkudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Mari silakan duduk saudara yang terkasih. Kita akan mempersiapkan persembahan kita, namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari Pak Anton. Terima kasih Bapak buat malam hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh datang, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Dan sekarang sudah tiba saatnya Bapak, kami akan memberikan persembahan ini. Ajari kami Tuhan untuk kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami tetap dipenuhi oleh Roh-Mu. Malam hari ini, mari kuasai kami. Kuasai kami. Hati kami seperti aliran sungai, seperti rusa yang merindukan sungai. Jiwa kami haus akan Engkau. Mari penuhi. Haleluya Yesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu.
hadir di sini. Mari pelan-pelan kita balik berdiri. Buka hatimu, minta dipenuhi Roh Kudus. Yang sudah bisa berbahasa lidah, mari sembah dalam bahasa lidah. Yang belum bisa berbahasa lidah, katakan haleluya, haleluya. Kami haluskan Engkau, Sikiara Bayara, Sikiara Bayara, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Dengan kuasa urapan-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi bawaku lebih dalam. Mari saudara sembah Dia. Bawaku lebih dalam.
lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Haleluya. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh Bawa kami lebih dalam, bawa kami Bapa. Inilah kerinduan kami. Roh Kudus, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Lawat setiap kami, jamah setiap kami Bapa. Kami rindu malam hari ini kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan. Roh Kudus, Engkau yang beracara, jamah setiap kami. Dia sedang bekerja. Dia sedang menyembuhkan. Tetap di dalam hadiratnya. Ia melawat engkau satu persatu. Ia menyembuhkanmu, ia menjamahmu. Ia menyapa engkau. Sikenana, janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Jangan batasi kuasa Roh Kudus di tempat ini. Persilakan ia berkarya sebebas-bebasnya. Hormati dia. Tidak perlu tahu berapa umurmu, berapa usiamu, tetapi hormatilah dia. Dia ada di sini.
Ia sedang bekerja di tengah-tengah Anda. Ia menghembusi engkau dengan nafasnya. Ketika engkau letih lesu berbeban berat, Ia menghembusi engkau, memberi kehidupan yang baru. Jangan takut, sebab penyakit yang engkau derita saat ini tidak akan membawa kamu dalam kematian. Melainkan untuk menunjukkan kuasa ilahi. Untuk menunjukkan Roh Kudus berkuasa untuk menyembuhkanmu. Lebih dari obat yang kau minum. Mari hormati Dia. Jangan ada yang berdiam diri. Hormati Dia. Ya, seperti api yang hinggap di badanmu, membakar segala kenajisan dalam tubuhmu, membakar segala sakit penyakit di dalam tubuhmu, membakar segala kelemahan, kenajisan dalam tubuhmu, membakar mulut, lidah, bibirmu untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Kirim api-Mu Tuhan, kirim api-Mu ya Roh Kudus, bakar setiap kami Tuhan, kuduskan roh tubuh jiwa kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan malam hari ini. Biarlah Engkau yang terus beracara di tengah-tengah kami. Kami rindu biarlah malam hari ini kami tidak sekedar datang dengan rutinitas, tetapi biarlah Engkau bawa kami naik lebih dalam lagi, supaya kami merindukan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab hanya Engkau-lah yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami, terutama untuk hati kami, seluruh keberadaan kami. Biarlah hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin selaras dengan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah Engkau buat setiap kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan malam hari ini, mari kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi di awal, saudara, kita tidak terasa kita sudah masuk di bulan Juni. Saudara, kita sudah ada di pertengahan tahun.
2022. Nah, saudara, hari ini ketika saya mempersiapkan bahan firman yang ingin saya bagikan, saudara, ada satu ayat yang saya tidak janjian ya saudara. Tadi waktu di doa terakhir, Ibu Evi berkata bahwa biarlah hidup kita semakin hari semakin dikuduskan. Mari kita buka dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kejatuhanmu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini, saudara, kita bukan sekedar datang rutin ya, setiap setahun sekali kita datang dalam ibadah malam pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Tetapi ada satu ayat yang Tuhan berbicara dengan begitu kuat di dalam hati saya, bahwa hari-hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita boleh bertumbuh menjadi pribadi yang taat. Karena saya percaya saudara bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan setiap orang percaya, Roh Kudus akan membawa saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara bukan lagi anak-anak. Saudara bukan lagi seperti bayi rohani. Saudara bertumbuh menjadi anak-anak dan kemudian saudara bertumbuh menjadi remaja dan pada akhirnya saudara menjadi orang yang dewasa. Saudara, Tuhan bukan hanya seperti itu saudara, tetapi Tuhan mau membawa saudara dan saya, kita akan menjadi pribadi yang taat. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara dan saya, itu yang akan membawa saudara dan saya menjadi pribadi yang taat. Saudara, firman Tuhan berkata ketika seseorang dia sadar dan dia bertobat dari segala cara hidupnya yang lama, saudara, saya percaya dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Ketika dia menjadi ciptaan yang baru, Roh Kudus tidak tinggal diam saudara, tetapi dia akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan setiap orang percaya, termaksud saudara dan saya. Saudara, Roh Kudus akan terus memimpin setiap anak-anaknya supaya mereka bertumbuh dari seorang bayi menjadi seorang anak-anak rohani. Dan bukan hanya itu saja saudara, ketika saudara menjadi seorang anak-anak rohani, saudara mungkin berpikir seperti anak-anak. Saudara bertingkah seperti anak-anak, bahkan bisa dikatakan saudara adalah orang-orang yang tidak memiliki kedewasaan. Tetapi saya percaya saudara, di dalam kitab Yeskiel yang akan kita baca nanti bersama-sama, saudara, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu akan membuat saudara dan saya bertumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Saudara tidak lagi menjadi sama, ya, saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara menjadi pribadi yang pada akhirnya saudara siap untuk menjadi bangunan di mana Tuhan membangun hidup saudara menjadi bait Allah yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa. Hari ini saya akan membahas ciri-ciri seorang yang hidup secara rohani, secara dewasa. Yang pertama, saudara, dia memiliki pikiran yang dewasa. Dia memiliki pikiran yang matang, saudara. Tidak mudah disesatkan oleh begitu banyak rupa-rupa pengajaran yang sesat. Seperti di dalam Efesus 4 ayat 14 di sana dikatakan bahwa hari-hari ini rupa-rupa pengajaran sesat itu sedang bekerja, saudara. Dan kita bersyukur kalau di gereja di tempat ini setiap minggu kita ada kelas pengajaran. Ya, bahkan saya mengajar dari saudara yang sudah bertobat, saudara yang barusan dibaptis air, saudara tinggal dibiarkan begitu saja. Tetapi saya bersama dengan Pak Yusak dan Pak Anton, kita bertiga selalu berkomunikasi dan saya selalu rindu saudara supaya jemaat di tempat ini, saudara boleh bertumbuh. Saudara menjadi jemaat yang pada akhirnya menjadi jemaat yang dewasa.
Saudara tidak mudah disesatkan oleh begitu banyaknya pengajaran yang sesat hari-hari ini. Yang kedua, saudara, ciri-ciri seorang yang dewasa secara rohani adalah dia memiliki perkataan yang baik. Saudara, saya percaya perkataan yang baik adalah perkataan yang sungguh menyenangkan. Mungkin saudara bisa saja ya disakiti oleh orang-orang di sekitar saudara, tetapi saudara tidak membalas. Sama saya teringat dengan kisahnya Daud, saudara, ketika dia dikutuki oleh seorang yang bernama Shimei. Daud tidak pernah membalas, saudara. Dia bisa saja menyuruh anak buahnya untuk membalas segala perbuatan yang dikatakan oleh Shimei, di mana dia mengutuki Daud, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, tetapi saya melihat Daud adalah orang yang berbeda. Dia menjadi pribadi yang luar biasa berbeda karena dia membiarkan Roh Kudus menguasai hidupnya. Yang ketiga, saudara, ketika seseorang menjadi orang yang dewasa secara rohani, dia memiliki perbuatan yang bertanggung jawab. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang paling susah kalau disuruh untuk bertanggung jawab. Betul ya, saudara? Ya, ini beberapa hari yang terakhir, kemarin Pak Tanto juga cerita, baru saja ada kunci gereja yang hilang. Saya nggak ngerti hilang di mana, saudara ya. Tetapi saudara, saya mau belajar hari-hari ini, saudara, ayo kita belajar untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saudara, sebagai kepala keluarga, Anda harus bekerja. Anda menjadi seorang imam yang baik di keluarga Anda. Saudara, firman ini juga berlaku buat bapak-bapak kaum pria. Saudara, ketika saudara berani ingin bertanggung jawab, maka Tuhan sendiri akan membuka jalan. Tuhan pasti akan menolong saudara. Ya, saya percaya saudara, karena apa? Karena Tuhan mau supaya hidup saudara terus memuliakan nama Tuhan. Beberapa bulan yang lalu kita sudah mendengarkan khotbah ya dari Pak Erwin tentang judul khotbah hidup yang bersinar. Saudara, saya rindu dan saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hatimu, dia juga rindu supaya saudara menjadi pribadi yang terus membawa sinar kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang keempat, saudara, yang keempat adalah hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, seperti saudara lihat di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-5 dan ke-7. Mari kita baca, saudara, supaya kita bisa lebih mengerti lebih dalam lagi. Efesus pasal yang ke-5 ayat 6 dan Efesus pasal yang ke-6 maksud saya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ke-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saudara, hari-hari ini saya percaya Tuhan mau supaya saudara dan saya, saudara tidak hanya menjadi jemaat yang cukup datang, saudara menerima firman, kemudian saudara pergi dan kembali saudara bekerja. Tidak, saudara, tetapi Tuhan mau supaya saudara dan saya, kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita penuh taat. Kalau saudara melayani bukan karena disuruh, tetapi saudara melayani karena saudara mengerti, hidup saya bukan milik saya lagi, tapi hidup saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup saudara, itu yang akan membuat saudara menjadi pribadi yang hebat. Saudara hidup dalam ketaatan. Saudara, hari-hari ini Tuhan tidak mencari hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai dengan hebat, dengan dahsyat, saudara. Tetapi yang dicari Tuhan hari-hari ini adalah pribadi yang penuh ketaatan. Karena saya percaya ketika saudara berjalan di dalam ketaatan, maka pengurapan dan kuasa Roh Kudus akan menyertai saudara, dan saudara akan menjadi pribadi yang berbeda.
Saudara, firman Tuhan berkata di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara, saya membawa saudara flashback kehidupan Saul. Saul dan Daud adalah dua pribadi yang dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja, pemimpin atas bangsa Israel. Tetapi saudara lihat bagaimana Saul pada akhirnya ditolak oleh Tuhan karena dia adalah pribadi yang tidak taat. Saudara, saya mau membawa saudara malam hari ini. Ketika saudara datang dalam ibadah malam pencurahan Roh Kudus, saudara harus ingat, Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam hidupmu adalah ingin membawa saudara dan saya menjadi pribadi yang taat. Tidak ada kompromi, saudara. Kelihatannya Saul ini, ya, kalau di kisah cerita, dia ingin mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Bunuh semua. Ya, waktu Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh bangsa Amalek, semua tidak dibiarkan hidup. Bahkan kalaupun ada persembahan dari korban yang terbaik, Tuhan tidak berkenan. Tetapi Saul dengan cara dia berpikir, dia berusaha untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berkenan. Saudara, malam hari ini firman Tuhan saya tidak panjang lebar, tetapi satu hal yang ingin saya pesankan malam hari ini. Ayo saudara, biarlah kita menjadi pribadi yang dewasa, yang pada akhirnya saudara dan saya, kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak membutuhkan hamba Tuhan yang hebat, tetapi yang Tuhan butuhkan hari-hari ini adalah saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Satu ayat terakhir, saudara baca di dalam Yeskiel 19 ayat 19 sampai dengan 20, kemudian di Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Isinya sama, saudara. Ya, Yeskiel pasal yang ke-11 ayat 19 sampai dengan 20, juga Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Di sana firman Tuhan berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, kalau Tuhan berbicara sampai 2 kali, saya percaya Nabi Yeskiel sampai 2 kali dia mengulang, saudara. Ini berarti ada sesuatu yang penting. Ini adalah sebuah pesan Tuhan buat saudara dan saya, kita yang hidup di akhir zaman. Saudara, Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup saudara, itu tidak diberikan dengan cuma-cuma, tetapi melalui pengorbanan yang luar biasa. Yesus harus mati di atas kayu salib, supaya Roh Kudus bisa tinggal di dalam hidup hati saudara dan saya. Saudara, tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita bisa menyembah Dia di dalam roh dan ketaatan. Saudara, firman Tuhan saya tidak perpanjang, tapi satu hal yang ingin saya pesankan hari ini, saudara. Allah Bapa memberikan Roh Kudus supaya saudara dan saya berjalan bersama dengan Dia dan akan membawa saudara dan saya terus menjadikan kita pribadi yang penuh dengan ketaatan. Dan saudara akan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mengundang para pelayan kembali maju ke depan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami percaya ketika Engkau memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami,
Tuhan memiliki tujuan yang jelas, supaya kami menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Kami boleh terus bertumbuh, menjadi pribadi yang dewasa, dan pada akhirnya kami adalah menjadi orang-orang yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Karena Tuhan, tidak ada pribadi yang lebih hebat selain daripada kami menjadi pribadi yang taat kepadamu, kepada firman-Mu, kepada Roh Kudus. Mungkin hari-hari ini Roh Kudus sedang berbicara buat setiap kami. Adakah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam berdoa bersama dengan aku? Saudara, mungkin malam hari ini Tuhan berkata, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam berdoa bersama dengan aku? Kami berdoa malam hari ini. Kami sadar Tuhan, ada begitu banyak sekali dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh mengecewakan Tuhan. Kami seringkali berjalan menurut keinginan kami. Kami seringkali menjadi pribadi yang keras di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan izinkan segala sesuatu yang buruk terjadi, supaya mengajari kami, supaya kami kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus ingin menyembuhkan saudara. Mari yang
merasa sakit atau punya sakit penyakit, maju ke depan. Saudara bisa berlutut di depan. Roh Kudus ada di sini. Tidak perlu malu. Sebab Ia pasti memenuhi janjinya. Ia memulihkan hidupmu. Ia memulihkan kesehatanmu. Yang suka ke dokter, yang suka sakit-sakitan, asma, mah, ayo kita akan tetap berdoa. Masing-masing di tempatnya mendukung dalam doa. Hamba-hamba Tuhan boleh mendoakan yang di depan. Sakit apapun silakan ke depan. Mungkin jantungmu harus di ring. Mungkin otakmu harus di ada sumbatan. Semua tetap di dalam hadirat Tuhan. Boleh duduk. Boleh duduk, dukung dalam bahasa lidah ya. Yang di depan boleh bersimpuh sesuka hatimu. Engkau masuk dalam lawatannya, engkau masuk dalam hadiratnya. Sikinia para la pakara masyane ura pakara pakayara masyane ya sikiri de kara aborira kayara pakara kayara la pakara kara sika para la pakayara la bayara la para ini ada masa ini ada makalah ya masa mintalah belas kasihan Tuhan. Ia sungguh mengasihimu malam hari ini. Ia sungguh mencintaimu. Ia seperti burung merpati yang mengepakkan sayap, membentangkannya dan sedang menudungi engkau. Dia sedang memeluk engkau dengan sayapnya. Sikabarat sikin seperti induk Raja Wali yang melindungi anak-anaknya. Ia adalah ia mempunyai sayap kesembuhan pada sayapnya. Sekarang ia sedang mengobati engkau. Kesembuhan ada pada sayapnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Setiap kita perlu sayap kesembuhan ini.
Engkau ada di sini. You are here. Holy Spirit, you are here. Engkau ada di sini dan Engkau sedang melawat umat-Mu. Engkau sedang memulihkan. Engkau sedang memulihkan tubuh jasmani kami. Engkau sedang memulihkan jiwa kami. Segala sumbatan-sumbatan di otakmu aku perintahkan untuk mengalir kembali. Segala urat-urat yang belum sempurna kembali sempurna dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir. Lepas segala beban terlepas. Lepas segala beban lepas. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Mengalir dipenuhi kuasa Roh Kudus. Segala sisa-sisa penyakit ini dalam nama Yesus disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berjalan normal kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan, menyempurnakan tubuh jasmani ini di dalam nama Yesus. Janganlah engkau lalui. Segala penyakit asma ini sudah disembuhkan oleh Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau lepas, engkau bebas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala raba-raba dan nama Yesus bebas, lepas dalam nama Yesus, lepas. Engkau dimerdekakan dari segala sakit penyakitmu, dimerdekakan dari segala sakit penyakitmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus, pelan-pelan. Dengan doaku, janganlah Tuhan lalu. Kudus berkaryalah. Roh Kudus berkaryalah. Jamah Yuli.
Terima urapan baru. Tuhan mengasihimu. Dia mencarimu loh sejak lama. Engkau selalu lari menghindar. Malam hari ini dia mendekapnya. Dia mendekapmu dengan sayapnya. Dia memelukmu karena dia sudah lama merindukan engkau. Dia mencintaimu dengan cinta Bapa kepada anaknya. Walaupun dunia sering mendukakan hatimu, jangan takut. Ia lebih dari Bapamu di dunia. Ia adalah Bapamu di surga. Ia sedang memelukmu. Mengobati luka-luka hatimu, memulihkan hidupmu. Masa lalumu jangan diingat-ingat lagi, karena ia tidak lagi memperhatikan masa lalu, tetapi ia sedang merancangkan masa depanmu yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, terimalah. Don't worry about tomorrow. Engkau ada dalam genggaman tangannya. Sakit yang kau rasakan mulai malam hari ini kau tidak akan rasakan lagi. Terima kekuatan baru dari surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala ketakutan ganti dengan damai sejahtera Allah yang luar biasa. Terima damai itu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima damai Yesus. Dengar doaku. Katakan Tuhan Yesus, janganlah engkau lalu. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah bawa aku dalam kesempatan yang indah untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa ada di sini. Aku percaya segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bikin gerakan mencabut, bikin gerakan mencabut. Sing mana sing sakit? Cabut, buang. Aku cabut, aku buang. Dalam nama Tuhan Yesus, buangan. Lagi, lagi. Dan Tuhan terima kasih. Sesuai kata-kata iman daripada Indi terjadi. Dalam nama Yesus, lepas, lepas, lepas. Dengar, dengar. Lepas. Dalam nama Yesus. Yes.
Sikini negara bakar segala roh-roh pemberontak ini aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh pemberontakan ini aku cabut di dalam nama Yesus. Orang kamu suka bantah. Mulai hari ini kamu mesti taat. Berikan roh ketaatan Tuhan, ubahkan hatinya. Segala kata-katanya adalah kata-kata yang manis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, yes, lepas, 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 lepas. Surah bakara, 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 sekarang bakara. Doa no. Sikenela kayara, jangan ditelan muntah no. Sikenela karabaka, sikenela harapan Tuhan, Engkau sudah banyak berbuat untuk Doris. Engkau sudah memberikan mujizat-mujizat-Mu, Doris. Aku percaya malam hari ini pun Engkau berkarya untuk Doris. Engkau memberi jantung baru, Engkau memberi saluran-saluran yang baru di dalam nama Yesus. Sekarang para mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalir, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Terima, terima. Sekarang para terjadi di tempat mengalir kuasa Roh Kudus. Hancurkan segala sakit penyakit di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dipulihkan segala lepas, segala penderitaan ini terlepas di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapan baru, urapan Allah. Dalam nama Yesus keluar melalui mulut. Kamu udah dong. Segala roh-roh pemberontakan, roh kekhawatiran, roh ngeyel ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Roh Kudus bakar, jangan ditelan, diludahkan, bakar, bakar. Dalam nama Yesus dibakar, dalam nama Yesus. Miring, miring, miring. Duduk aja ya, duduk aja. Terus mudah no di sini. Yes. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku bakar segala roh pemberontakan di dalam tubuh ini di dalam nama Yesus. Diberikan roh ketaatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dibawa turun naik. Dilayani di bawah. Bangkit berdiri. Urapan Allah. Urapan Allah terjadi di tempat
Yang kekurangan sudah diberkati, yang punya banyak masalah sudah dapat jalan keluar. Tuhan ada di sini dan Tuhan menyelesaikannya bagimu. Haleluya, haleluya. Angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra,